yang dimuliakan Allah, ada dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya yang diberi nama Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nadhir, yang di dalamnya kalau saya hitung tidak kurang 10.000 hadis Nabi kita Muhammad SAW. Namun dalam kesempatan ini karena waktunya hanya 10 menit, mungkin juga hanya 5 menit, jadi tidak dibaca 10.000 karena selain belum hafal semua juga waktu. Jadi hanya satu hadis saja yang tertera dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nadhir. Dan uniknya kitab yang saya sebutkan tadi adalah hadis-hadisnya menggunakan abjadiyah atau alfabetis. Yakni kalau kita membaca kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang enam seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, menggunakan bab, misalnya bab toharah, bab sholat, bab zakat, puasa, haji dan yang lain-lainnya, sehingga hadis-hadis yang ada di dalamnya itu nggak peduli awal hurufnya apa, yang penting kalau bab toharah masuk ke dalam bab toharah. Kalau masalahnya yang di dalamnya masalah sholat masuk ke dalam kitab sholat. Kalau masalah yang di dalam membahas masalah zakat ke kitab zakat dan yang lain-lain, tanpa melihat awal huruf hadisnya itu apa. Tapi kalau dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nadhir ini yang dilihat awal hurufnya, enggak dilihat isi hadisnya menerangkan apa. Tapi kalau huruf awalnya huruf alif, ini ada di bab alif. Kalau huruf awalnya misalnya huruf ba, ada di bab ba, dan seterusnya sesuai dengan huruf hijaiyah urutan. Nah, di dalam kitab bab mim, di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nadhir tadi ada sebuah hadis yang cukup pendek yang judulnya adalah Masalul Mu'min Masalul Nahlah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Depok, artinya adalah masalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman itu. Masalul nahlah, taubahnya seperti binatang, tawon atau lebah. Rasulullah SAW dalam hadis ini menghendaki supaya hamba-hamba atau umat-umatnya ini bisa mengambil ibrah, ya, pelajaran yang berharga dari binatang lebah. Karena kata beliau, di dalam binatang lebah itu ada 3 hal yang sangat unik, yang sangat penting untuk diambil pelajaran. Yang pertama, pelajaran pertama, binatang lebah ini dalam kehidupannya sehari-hari dia senantiasa mendekati bunga atau kembang-kembang yang biasanya bunga atau kembang-kembang itu bersih dan harum. Selama ini saya memperhatikan tidak pernah melihat ada lebah ada yang di kecomberan atau di got atau di kotoran, tapi selalu dia di tempat-tempat yang bersih dan harum-harum. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari lebah ini? Yang pertama tentu kita umat Islam hendaknya dalam masalah bergaul harus memilih-pilih, ya. Artinya harus dengan orang-orang yang bersih, orang-orang yang harum namanya di tengah-tengah masyarakat. Bukan orang yang ahli maksiat, ahli durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita setiap khususnya malam Jumat datang ke sini bisa bergaul dan bermujalasah, bermuzakarah, kita bersilaturahim dengan orang-orang baik-baik. Insya Allah. Kenapa kitanya harus bergaul dengan orang baik-baik? Ya, karena jelas akan ada istilahnya ketularan, ya. Kalau kita bergaul dengan yang baik, insya Allah ketularan baiknya. Tapi sebaliknya kalau kita bergaul dengan yang jelek, yang brengsek, ya bisa-bisa kita ikut. Ya, nauzubillah min. Kata Nabi dalam kitab hadis Bukhari yang saya baca,
masalul jalisi salih kamasali sahibil mis. Perumpamaan teman kita yang soleh, yang baik, yang bertakwa kepada Allah itu seperti kita taubah, seperti orang yang dekat dengan penjual minyak kasturi, minyak wangi yang sangat harum. Walaupun kita nggak sampai beli, tapi kalau kita duduk bareng ya dengan tukang jualan minyak yang harum, ya, yang semerbak aroma, insya Allah kita ikut merasakan harum. Tapi kata Nabi, wa masalul jalisi su kamasali kiril hadan. Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng duduk dengan orang yang jelek, yang jahat, ini taubahnya seperti orang yang duduk dekat dengan tukang pandai besi, ya, tukang las yang biasanya baunya nggak sedap. Ya, ini pelajaran yang pertama. Kalau kita tadi diumpamakan dalam lebah itu selalu dekat dengan yang bersih dan selalu dekat dengan yang harum, maka kita pun usahakan dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang ahli ibadah, betul-betul ahli ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi soleh pula. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, ya, semuanya ada 3. Yang kedua, binatang lebah ketika hinggap di bunga atau kembang yang bersih dan harum tadi, kalau kita perhatikan, tidak hanya sekedar hinggap atau dekat begitu saja, akan tapi dia mengambil saripati daripada bunga dan kembang tadi, sehingga ketika diambil saripatinya dengan baik, akhirnya dia memproduksi yang namanya madu, ya, dimana madu ini di dalam Al-Quran surah An-Nahl dinyatakan fihi syifa'ul linnas, yaitu dalamnya ada mengandung syifa, mengandung penawar, obat bagi umat manusia yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah atau ibrah yang bisa diambil oleh kita yang kedua ini, bahwa kita pun ketika selalu duduk-duduk dengan para ulama, dengan para habaib, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, hendaknya tidak hanya sekedar duduk-duduk saja, tidak hanya sekedar ngobrol, istilahnya ngarung gitu, akan tetapi hendaknya kita banyak bertanya, kita timbang ilmu-ilmu para ulama, para katakan orang yang bertakwa tadi, ya, ilmu-ilmunya. Apalagi kalau seperti orang misalnya di pesantren yang sampai bertahun-tahun ngaji setiap waktu dengan kitab yang bergantian tentunya, yang banyak, akhirnya kalau tadi binatang lebah setelah sekian lama memproduksi yang namanya madu tadi dengan sangat bermanfaat bagi umat, maka setelah kita belajar banyak dari ulama kita, dari orang yang soleh tadi, yang bertakwa tadi, maka kita bisa juga memproduksi ilmu-ilmu tadi, sehingga selain dengan lisan berupa ceramah-ceramah menyampaikan dakwah, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga bagus sekali dengan menulis karya-karya ilmiah, buku-buku, kitab-kitab yang berguna, yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini termasuk dalam kategori tadi, kalau binatang lebah memproduksi madu, maka kita sebagai orang yang beragama Islam dan selalu dekat dengan ulama tadi, bisa dengan karya-karya ilmiah yang bisa dibaca oleh umat, oleh masyarakat yang banyak. Tentu ini sangat bermanfaat. Dan yang terakhir, dari binatang lebah tadi, kata Nabi bahwa binatang lebah itu ketika hinggap di sebuah ranting walaupun kering, itu tidak pernah patah, ya, rantingnya. Ini hikmah ibrah yang kita ambil pelajaran dari binatang lebah tadi. Ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, hendaknya kita bisa menjaga, ya, sikap kita, terutama ucapan kita. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menjadi orang sakit hati gara-gara ucapan kita yang kasar.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini telah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaq alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia ucapkanlah yang baik. Kalau enggak ada yang baik, kata Nabi, aw liyasmut, diamlah, ya, untuk menjaga lidah kita.